Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahalamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Qala Nabi sallallahu, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari sejenak kita bersihkan hati dan pikiran kita seraya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan rahmat dan nikmat darinya hingga saat ini kita masih diberikan kehidupan, diberikan kesehatan, juga diberikan begitu banyak kesempatan, sehingga dengan nikmat-nikmat itu hari ini kita dapat menunaikan kewajiban-kewajiban kita, baik kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga atau anggota keluarga, maupun secara khusus kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kita telah hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan salat Jumat. Mudah-mudahan semua aktivitas kita hari ini khususnya dan hari-hari yang lalu umumnya, kita berharap semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa demikian? Karena kalaulah hari-hari dalam kehidupan kita, aktivitas kehidupan kita tidak bernilai ibadah dalam pandangan Allah, maka siapapun kita, apapun status sosial kita, dikhawatirkan ketika kita kembali pada Allah tergolong orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, mari kita jadikan kehidupan yang singkat ini untuk kita senantiasa meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan kualitas ibadah kita, juga meningkatkan kualitas hubungan muamalah kita. Karena kualitas unsur-unsur tersebut itulah yang dapat mengantarkan seorang muslim, seorang mukmin untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Manakala Allah sudah menilai kita sebagai hambanya yang bertakwa, maka hanya satu janji, yaitu kemuliaan. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada seorang manusia pilihan, khataman nabiyyin, rahmat lil alamin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kepadanya Allah telah mewahyukan agama Islam ini untuk disampaikan kepada semua manusia, agar dengan Islam ini manusia benar-benar memperoleh kemuliaan, benar-benar ditinggikan derajatnya, baik di dunia ini sampai ketika kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat yang selalu dibaca oleh para khatib setiap Jumat di mimbar ini dan masjid-masjid yang lain, mengingatkan kita orang-orang beriman supaya kita bertakwa kepada Allah sampai kematian datang kepada kita masing-masing. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam ayat ini
ini ada 3 hal penting yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, bahwa setiap orang yang mengaku beriman, dia wajib membuktikan keimanannya itu dengan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman tanpa ketaatan maka tidak bisa melahirkan hamba-hamba yang bertakwa. Mohon maaf, iblis rahmatullah adalah hamba yang beriman pada Allah. Dia percaya pada Allah yang menciptakan dirinya. Tetapi kenapa iblis menjadi penghuni neraka jahanam? Bukan soal keimanan, tapi iblis membangkang terhadap perintah Allah. Iblis menyombongkan diri terhadap perintah Allah. Maka karakteristik iblis ini, setiap orang-orang beriman tidaklah dia menghindarkan dirinya. Jadi beragama yang benar yang menyelamatkan kita ketika kita kembali pada Allah bukan hanya soal keimanan yang benar, tapi sejauh mana iman yang benar itu melahirkan ketaatan, melahirkan ketakwaan, melahirkan amal saleh yang berdasarkan nilai-nilai agama ini bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Maka oleh karena itu kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, betapa banyak panggilan Allah pada orang beriman supaya takwa pada Allah, supaya taat kepada Allah dan Rasul, supaya kita beramal saleh. Ini menunjukkan bahwa iman adalah landasan utama yang harus melahirkan kesungguhan dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya hingga akhir kehidupan kita masing-masing. Wa atii'ur rasul la'allakum turhamun. Taatlah kamu pada Allah dan Rasul supaya kamu mendapatkan rahmat. Maha benar Allah bahwa memang orang masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah. Tapi rahmat Allah itu kita dapatkan ketika kita beriman pada Allah, dan iman itu melahirkan kesungguhan untuk menjalankan perintah-perintah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri mereka, Allah mengatakan a'zamu darajatan indallah, derajat mereka itu tinggi di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun. Itulah orang-orang yang boleh keberuntungan. Jadi hakikat kemenangan, hakikat kemuliaan adalah ketika kita kembali pada Allah, adanya ketetapan bagi kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah ingatkan kita tentang kematian. Karena kematian adalah sebuah hal yang pasti. Dia adalah awal kehidupan yang panjang. Di sanalah nasib kita ditentukan, apakah kita dimuliakan atau direndahkan. Semua tergantung bagaimana kita menyikapi kehidupan dunia ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang berjiwa itu pasti akan mengalami mati. Persoalannya bukan ada pada kematian, tapi adanya kebangkitan, adanya pertanggungjawaban. Maka mengatakan sesungguhnya pada hari kiamat akan disempurnakan pahalamu. Maka pada hari itu kata barang siapa yang Allah hindarkan dia dari ancaman neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dialah orang yang beruntung. Maka Allah ingatkan kita tentang dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melakukan kesenangan yang banyak membuat manusia tertipu.
Banyak manusia menjadi berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasul, berkhianat atas apa yang telah diamanahkan Allah kepadanya. Yang penting dia mendapatkan dunia. Para Allah sudah ingatkan kita, orang-orang beriman, ya ayyuhallazina amanu la takhudhullaha war rasul wa takhudhu amanatikum wa antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Allah mengatakan, wahai orang beriman, jangan kamu mengkhianati Allah, jangan kamu mengkhianati Rasul, dan jangan pula kamu mengkhianati apa-apa yang telah diamanahkan kepada kamu, sedangkan kamu tahu. Jadi apa saja yang isi dunia ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang semestinya menjadi wasilah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Ladang ibadah kita kepada Allah adalah dunia. Maka kata Allah, ketahuilah oleh kamu bahwa harta-hartamu, anak-anakmu adalah fitnah keimanan, ujian keimanan. Karena memang faktanya betapa banyak rusaknya keimanan seseorang, karena dia telah meletakkan cintanya kepada dunia, mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasul SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Kata Nabi, tidak akan benar iman seorang di antara kamu. Dia beriman, tapi kata Nabi, tidak akan benar iman seorang di antara kamu sehingga setiap keinginannya mengikuti ajaran yang aku bawa. Jadi betapa konsekuensi keimanan pada Allah dan Rasulullah itu adanya sikap tunduk dan patuh, berserah diri kepada apa yang sudah menjadi ketetapan Allah dengan landasan iman dan cinta serta mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan pasti kembali kepadanya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Allah mengatakan, maka barang siapa berharap berjumpa dengan Rabbnya, berjumpa dengan Allah, dengan ridhonya, berjumpa dengan Allah dengan pengakuan darinya sebagai hambanya kita ini, maka kata Allah, falyamal amalan salihan, maka hendaklah dia beramal saleh. Beramal saleh adalah beramal yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Maka barang siapa beramal sesuai dengan hidayah Allah, maka perbuatannya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan siapa yang tersesat perbuatannya, maka kesesatan itu untuk kerugian bagi dirinya sendiri. Maka di ujung soal kami tadi itu Allah ingatkan kita, maka hendaklah beramal saleh, jangan kamu beribadah kepadanya dengan menyekutukannya dengan satu apapun. Jadi benarlah bahwa keberadaan kita ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali kamu semua itu beribadah kepadamu. Jadi hadirin Allah, hidup yang singkat ini mari kita buktikan iman Islam kita dengan adanya kesungguhan mempelajari agama yang kita ini paham mana perintah Allah, mana larangannya, mana baik, mana buruk. Karena semua tindakan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa la taqum laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengikuti suatu perbuatan kecuali atas dasar ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, bahkan apa yang tersirat di hati kita, semua itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah, marilah hari-hari kehidupan kita hari ini khususnya
sebagai kesempatan yang besar, kita beri umur, beri sehat, kita maksimalkan untuk mendekatkan diri pada Allah dengan semua fasilitas yang kita miliki sebagai wasilah untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, takwalah kamu pada Allah dan jangan kamu cari usaha untuk mendapatkan takwa itu. Maka jadikan dunia sebagai wasilah secara sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi kita yang baik, maka dia tidak hanya untuk mendapatkan kesuksesan duniawi kita, tapi kita jadikan dia juga sarana sungguh-sungguh untuk kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita kembali padanya, kita benar-benar dijadikan keberuntungan di dunia, dan yang sangat penting lagi, keberuntungan ketika kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadilah kamu sebagai hamba Allah hingga datang waktu yang pasti kedatangannya. Itulah kematian kita masing-masing. Jadi sesungguhnya sikap kita dalam beragama ini tidak lain kecuali untuk mencari sukses ketika kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho darinya, mendapatkan pengakuan sebagai hambanya, dan pada akhirnya Allah izinkan kita masuk ke dalam surga. Sebuah panggilan khusus kepada orang beriman untuk kembali pada Allah dan Rasulnya itu, Allah panggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa manusia yang mutmainnah. Siapa mereka yang berjiwa mutmainnah? Orang-orang yang beriman saat hidupnya, saat berdiri, duduk, berbaringnya, dia selalu ingat kepada Allah. Allah panggil, kembalilah kau kepada aku itu, kau pun pasti ridho. Masuklah kau kepada kelompok hamba-hambaku, dan masuklah kau ke dalam surga. Inilah target penting yang perlu kita perjuangkan. Semoga ketika kita kembali pada Allah, kita benar-benar dalam keadaan husnul khatimah, istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam ketaatan. Itulah upaya untuk mendapatkan husnul khatimah. A'udzu billahi wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Fattabi'u ya ulil albab. Alhamdulillah Alhamdulillahil alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la